Oke, jadi pernah nggak sih ngebayangin kalau Anda tuh jadi atlet e-sports yang beneran seperti atlet e-sports, di mana Anda tuh main di satu arena dengan kanan kiri Anda itu penonton, dan tentunya Anda bermain game kompetitif. Nah, pada minggu lalu saya itu berkesempatan untuk setidaknya merasakan menjadi atlet e-sports itu seperti apa. Nah, jadi gimana ceritanya? Tadi saya tuh punya kawan yang punya relasi baik dengan BFIC atau Busan Foundation for International Cooperation. BFIC itu mengadakan kompetisi PUBG. Nah, yang nggak biasa dari kompetisi PUBG kali ini adalah pesertanya itu adalah warga-warga ASEAN yang tinggal di Busan pada saat ini plus warga Busan. Dimana nanti sistemnya itu terdiri dari 2 periode ya, dimana periode pertama itu adalah periode kualifikasi, dimana pada kualifikasi ini akan dipilih satu tim terbaik dari setiap negara yang akan maju ke final. Jadi pada saat kompetisi final, satu negara akan diwakili oleh satu tim. Oke, kalau lama lagi kita lihat langsung ke eventnya. Nah, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, kompetisi ini diadakan di arena esports. Lebih tepatnya adalah Busan Esports Arena yang ada pada Samjung Tower daerah Samyeon. Arena itu sendiri berada pada lantai 15 dan 16 dari Samyeon Tower. Dan meskipun ini adalah kompetisi amatir, bisa dibilang persiapannya itu seperti kompetisi layaknya kita itu adalah atlet e-sports beneran. Nah, Indonesia ini, meskipun ini bisa dibilang kompetisi amatir, bisa dibilang cukup niat ya. Jadi pertama, kompetisi ini dihadiri oleh Pak Dubes langsung. Jadi terima kasih banyak Pak Dubes sudah menyempatkan waktunya untuk menonton acara ini. Dan yang kedua, Indonesia itu punya 6 tim ya, meskipun ini 6 timnya bisa dibilang amatir semua. Jadi ada yang baru main 2 hari lalu, ada yang baru main seminggu, ya nggak ada yang benar-benar jago PUBG, termasuk saya. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Selamat, bagaimana persiapan Anda sejauh ini, Mas? Sejauh ini selama 2 hari latihan ngumpet dan kabur. Bagaimana Mas Ian? Persiapan? Saya sudah persiapan melatih dia untuk ngumpet dan lari-lari. 2 malam tidak tidur. Nah, setelah opening ceremony-nya dimulai, tim saya itu dapat giliran pertama untuk kualifikasi. Jadi saya langsung turun ke arena. Sampai di arena itu bisa dibilang agak sedikit deg-degan ya, karena di sekitar saya itu sepertinya kok jago-jago banget, padahal ini kan kompetisi amatir ya. Dan yang gak kalah penting, di luar main ada juga supporter yang selalu setia mendukung kita semua. Saya mungkin mau sedikit kenalkan tim saya dulu. Jadi ada saya sendiri, lalu ada Mbak Gita, lalu ada Mbak Cindy, kemudian ada Samuel. Dan kompetisi pun dimulai, saya turun bersama tim saya langsung setelah bisa turun dari pesawat. Saya pun langsung ngambil titik terjauh, dan ternyata itu bukan keputusan yang menurut saya bagus, karena nggak lama kemudian ternyata ada musuh dekat situ. Tim saya mati satu persatu. Kita tim 4. Indonesia tim 4. Kaju! Awas! Samuel kena. Terpantau udah nyantai. Dan akhirnya kami semua pun tereliminasi. Untungnya bukan peringkat terakhir banget lah, jadi kami itu 10 dari 11. Masih ingat kawan-kawan yang tadi saya wawancara, ternyata mereka punya strategi lebih baik dibanding tim saya. Dimana mereka itu pada awal mendarat, mereka itu mendarat ke titik yang bisa dibilang gak ada namanya dan banyak umpet di semak-semak. Dan dengan demikian mereka bisa survive hingga peringkat ke-7. Dan akhirnya sampai ke babak final, dimana pada babak final ini bisa dibilang tim Korea atau yang tim Busan ini itu levelnya jauh sekali dibanding tim negara yang lainnya. Saya bisa melihat mereka itu benar-benar berpengalaman, jadi handling weaponnya bagus, lalu untuk nembaknya juga sering akurat. Tapi tim Indonesia menurut saya itu cukup bagus loh, dimana mereka tuh berhasil escape dari situasi-situasi sulit seperti yang satu ini, dimana mereka terhimpit oleh 2 tim, dan salah satu timnya yang menyerang dari belakang adalah tim Korea. Terjepit. Jangan-jangan tereliminasi ini, diskualifikasi. Bokong. 아니 지금 왜 이렇게 무섭나요? 네, 진짜 눈에 띄는 그 순간 상대를 녹여버립니다. 맞습니다. 한명 다운 상태에서 끝까지. 그리고 집 안에서 최대한. Dan tim yang menyerang Indonesia dari depan itu tereliminasi oleh tim Korea. Dan pada akhirnya tim Indonesia berhasil posisi ke-7. Ya menurut saya ini cukup bagus lah, dimana ini mah nggak nomor 9 lah ya. Oke, jadi begitu saja cerita singkat saya soal mencicipi bagaimana sih rasanya jadi anggota tim esports dan berkompetisi di arena esports.
Jadi mohon maaf kalau tidak terlalu memuaskan performanya karena cepat sekali matinya. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasa arena e-sport seperti ini perlu banyak di Indonesia? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya pribadi sih saya pengen banget, tapi kompetisinya jangan PUBG ya. Kalau bisa mungkin CSGO gitu yang saya lebih bisa. Oke, saya Jadal Partekel dan terima kasih telah menonton.